Ya, mohon izin, perkenalkan nama saya Andi Banjul, selaku Ketua Panitia Bersih Desa sama Ketua Panitia HUT. Acara seperti ini kan tradisi loh. Jadi tradisi biasanya setiap satu tahun sekali itu kan pasti ada peringatan loh. Jadi satu tujuannya itu kemungkinan nanti biar kesenian khususnya kayak wayang kulit, kesenian daerah itu, makanya nanti mau kita tampilkan itu untuk ke depannya agar kesenian lokal termasuk kesenian daerah itu nggak pudar. Itu tujuan saya. Wayang itu sendiri adalah gambaran dari perilaku manusia di kehidupan sehari. Jadi cerita wayang itu sebenarnya tidak jauh dengan cerita-cerita ataupun pengalaman-pengalaman yang terjadi di tanah Jawa. Yang wayang itu pirantinya itu bukan hanya pirantinya, itu yang paling penting itu ada dalang, ada sinden, ada pengerawit, ada gamelan, ada wayang. Perkenalkan, nama saya Pravda Raisanu. Saya berasal dari Blitar sebagai pengerawit dalam pementasan pagelaran wayang kulit. Ya, izin menjawab. Peran penabuh itu yang pertama harus memiliki kekompakan antara satu dengan yang lainnya, karena karawitan yang menjadi basis iringan dalam wayang kulit itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi kalau mereka tidak satu irama, tidak satu tempo, tidak satu intonasi, jadi wayang kulit itu seakan-akan tidak dapat dirasakan. Begitu. Dan yang kedua, perlu adanya rasa, karena wayang kulit ini paling penting itu adalah rasa. Kalau kita sebagai pengerawat itu hanya bermodalkan cara mengingat notasi atau hanya mendengarkan saja, tidak membawa rasa atau perasaan dalam membawakan cerita yang dibawakan oleh dalang tersebut, maka rasanya hambar seperti itu. Ya. Alat gamelan yang digunakan saat pementasan. Oke, baik, izin menjawab. Kalau dalam wayang kulit, terutama dalam instrumennya itu banyak sekali, Mas. Untuk melodi itu ada namanya kelompok balungan. Kelompok balungan itu terdiri dari demung, saron, dan peking. Kemudian ada kelompok yang dia plencon. Plencon itu nanti dia di atasnya ada sebuah bentukan bulat. Itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu ada bonang. Nah, bonang ada bonang petrus dan babok. Kemudian ada kenong. Kemudian ada gong. Gong ini terdiri dari kempul, suwuk, sautan, dan beberapa jenis kempul lainnya. Kemudian yang terakhir ada ketuk kemyang, yang dia adalah tempo irama yang membawa cepat lambatnya sebuah musik. Nah, ketika dia lepas, maka semua irama ini tidak akan sejalan, sehingga perlu ketuk ini. Kemudian masuk pada instrumen-instrumen pemanis seperti rebab, kemudian dender, kemudian sitar, kemudian ada gambang, ada suling, ada rebab seperti itu. Nah, instrumen-instrumen ini dalam wayang kulit itu perlu, karena dia yang membawa, yang memperkuat dan mempertajam rasa. Karena wayang kulit itu kan banyak sekali ceritanya, ada yang bahagia, sedih, amarah, kemudian ada lelucon atau kaitannya dengan komedi seperti itu. Sehingga alat musik ini perlu dibawa secara baik dari berbagai sisi, berbagai letak untuk menghidupkan. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan kendang. Dan mungkin untuk tambahan, ini sebenarnya tidak
semua, maksudnya di masa lampau tidak ada, tetapi diadakan untuk memperkuat rasa, untuk memperkaya cerita itu bass drum. Ya, bass snare drum. Oh, ya. Ya, alat musik barat. Nah, kemudian alat musik ini dikenal sebagai gamelan ageng. Perkenalkan, nama saya Galuh Setiani, lengkapnya Galuh Sri Setiani, terjun di dunia sindennya 2013. Sinden dalam pertunjukan wayang tentu saja sebagai vokal nih Mas. Jadi kalau ada pakeliran, dalam satu pakeliran itu pasti ada yang nabuh bagian gamelannya, ada yang vokal itu bagian sindennya. Proses vokalnya tentu saja semuanya itu berawal dari dasar. Jadi dari latihan nada dulu. Soalnya nada gamelan itu juga beda dengan nada keyboard ya. Dalam satu panggung itu berganti-ganti. Tapi yang sering banget ditembangkan itu seperti kayak tembang mocopat. Nah, yang jumlahnya ada 11 itu ada kucung, gambo, sinom, terus dandang kulo, pangkur, durmo dan seterusnya.